Stensilan nomor 1. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab pesan kasih setianya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu wajah, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk menubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Akan menjadi laksana pohon anggur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya,
Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor yang boleh bersama dengan kita di dalam perayaan Ekaristi, pemberkatan pernikahan kedua anak kita terkasih. Saya sebut saja namanya karena tidak terlalu memakan waktu. Pastor Frans Sandi Bau, Pastor Nathan Mugadatu, Pastor Roja, Pastor Edward, dan Pastor Asdiono. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga, serta kedua anak terkasih Alfius dan Dewita. Salam. Tuhan berkati. Amin. Saya kemarin dalam ibadah di rumah keluarga di lobi sempat dititipkan pesan supaya sebelum memulai renungan hari ini bertanya terlebih dahulu. Dan karena pertanyaan sudah disampaikan kemarin dan diberikan jawaban oleh kedua anak terkasih Alfius dan Dewita, rupanya titipan pesan itu bertanya kepada kedua orang tua, jadi tidak lagi kepada Alfius dan Dewita, ya. Maka tadi saya mau bertanya kepada kedua orang tua. Saya suka sekali semalaman mencari pertanyaan, ya. Tapi pertanyaannya kemarin sudah saya sempat tanyakan, dan jawabannya nanti kita dengar saja. Moga-moga keras suara, ya. Kepada orang tua Alfius, ya. Boleh coba baca-baca, ya, itu. Pertanyaannya, sejak kapan tahu mereka mulai berdua? Sejak kapan, Pak? Oh, ada mic kan? Maaf. Sejak kapan? Moga-moga jawabannya sama kemarin, dong, ya. Terima kasih, Pastor. Kami tidak tahu kapan dia mulai berkenalan dengan Dewita, tetapi ketika dia Pius menyampaikan kepada kami bahwa sudah ada calon yang kami sudah sepakat untuk melangkah kepada perkawinan, maka kami sebagai orang tua merestui. Gitu ya. Jadi kami tidak tahu kapan dia mulai berkenalan. Tapi ketika ada rencana untuk masuk ke rumah tangga, menyampaikan kepada kami orang tuanya, kami hanya saja silakan saja, kami restui dan kami doakan. Terima kasih. Oh iya, kata baru direstui dia karena kemarin terserah. belum selesai, Om.
belum selesai. Karena diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Boleh berdiri lagi, Om. Ya, jangan marah Omnya. Tahu tinggal di mana Dewi? Terus menyampaikan bahwa Dewi tinggal kerja di Ambon, lalu orang tuanya tinggal di Mangkutangan. Alfius tinggal di mana? Alfius tinggal di Makassar. Jadi nanti kalau selesai pemberkatan ini, jadi sejak pacaran sampai kemudian hidup dalam bata rumah tangga, mereka tetap LDR, Om. Ulang. Iya. Kurang jelas. Maaf, ya. Jadi karena Dewita itu tinggal di Ambon sebagai pekerja negeri sipil, ya pegawai negeri sipil, lalu kemudian Alfius itu di Makassar, dan ini hubungan yang cukup jauh, ya Om ya. Ya. Lalu kemudian setelah itu mereka akan hidup dalam rumah tangga. Jadi sejak pacaran sampai hidup rumah tangga mereka akan jauhan, gitu. Kalau seingat saya, memang dia sama-sama tinggal di Makassar dulu, ya, sama-sama tinggal di Makassar dulu. Lalu kalau di Kare itu ada grup kor, ya. Jadi sama-sama kor di Kare, jadi mungkin mulai dari kor di situ mulai mengenal sama dia. Tapi sampai sekarang memutuskan untuk melangkah kepada perkawinan, walaupun berbeda tempat tinggalnya, tapi mungkin mereka sudah sepakat nanti diserahkan kepada mereka berdua supaya dia membicarakan bagaimana bisa supaya rumah tangga itu sungguh-sungguh menjadi satu. Karena beda tempat, ya. Oh gitu. Ya. Berarti boleh saya koreksi Om, Ya. bahwa Om sebenarnya tidak tahu, tapi tahu. Karena panjang sekali jawabannya kira. Ya, terima kasih Om. Sudah. Iya. Sekarang untuk Pak Kosmos. Saya panggil Kosmos, biasanya orang panggil Kosmas. Ya, pertanyaannya sederhana saja. Ya. Harapan untuk mereka berdua apa, Pak Kosmas? Ya, harapan kami semua anak berdua ini sukses dalam rumah tangga. Sukses dalam rumah tangga. Ya, pasti. Ya, moga ya kita pakai bahasa sejahtera. Ya, sukses ya, oke. Kira-kira mereka mau tinggal di mana nanti? Di Ambon atau di Makassar? Itu Terserah. kami orang tua itu tidak bisa menentukan itu. Mereka yang menentukan. Oh iya, saya kira orang tua mau menentukan. Saya foto Siti Nurbaya. Ya, terima kasih Pak Kosmas. Ya, betul. Baik, kepada kedua orang tua terima kasih. Boleh kita dialog sedikit sebelum memulai renungan. Nah, di dalam gereja dan saya kira juga di agama-agama lain, perkawinan atau pernikahan adalah kesepakatan, ungkapan janji antara pria dan wanita, dan antara wanita kepada pria. Janji ini disampaikan oleh mereka berdua bahwa mereka akan menjalani hidup dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan
Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia, Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercelah. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah